Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di pagi hari ini untuk menyapa kita, memberi semangat baru bagi kita dan memotivasi kita. Kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah dan berkat luar biasa yang sudah kami peroleh dari dahulu sampai sekarang ya Bapa. Kami mau dalam dekapan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami ya Bapa. Firman Tuhan kiranya menjadi santapan rohani kami setiap hari, sehingga kami mempunyai nakoda yang agung yang menuntun perjalanan hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 58. Begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema di firman Tuhan kita di pagi hari ini kita pakai atau kita sebut dengan jangan lelah dalam pekerjaan Tuhan. Pernahkah kita mengalami kelelahan? Kita lelah karena begitu banyaknya pekerjaan-pekerjaan kita, ataupun mungkin bisa saja pelayanan-pelayanan kita yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Sebagian orang memutuskan untuk tidak meneruskannya lagi, namun sebagian orang menetapkan keputusannya untuk melakukannya walaupun mungkin dia melakukannya dengan terseok-seok. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus agar mereka jangan menjadi kendor kerajinannya di dalam melayani Tuhan dan mengasihi orang lain. Sebab pada waktu itu kota Korintus yang sudah begitu mengalami pergeseran budaya, etika, dan segala kejahatan yang membuat kota Korintus menjadi kota yang terkutuk. Rasul Paulus mengingatkan kembali lewat suratnya agar mereka kembali ke jalan Tuhan. Saudaraku, janganlah kita menjadi lengah dengan segala bentuk pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita.
dan talenta-talenta yang sudah diberikan boleh kita pakai untuk kebaikan Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, ketika kita melakukan pekerjaan ataupun melakukan pelayanan-pelayanan kita, ingatlah bahwa kita diberikan komitmen. Hati kita dijaga oleh Tuhan untuk memutuskan hal yang baik yang harus kita lakukan. Pekerjaan sesulit apapun, ketika kita meminta pertolongan Tuhan, maka kita dapat melakukannya. Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan. Kita terpanggil untuk melayani Tuhan karena kita merasa bahwa sudah banyak Tuhan berkorban untuk kita. Maka ketika di dalam kita melayani, baik itu di gereja ataupun di lingkungan ataupun di komunitas sosial kita lainnya, ternyata tidak seperti dalam bayangan kita, maka kita jangan kecewa. Mari kita mencoba untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jangan kita menjadi lengah seperti orang-orang percaya yang ada di kota Korintus. Ketika mereka sudah mulai maju, mereka menjadi kaum intelektualitas yang tinggi. Mereka menjadi kaya karena kemewahan membuat mereka melupakan Tuhan. Tadinya mereka adalah pelayan-pelayan yang setia, tetapi mereka menjadi berubah ketika banyak orang-orang atau ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi mereka, membuat mereka menjadi ragu-ragu dan melepaskan kepercayaan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Surat Paulus kepada Korintus itu juga yang berlaku kepada kita orang-orang percaya. Mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, haruslah kita terus mengalami kedekatan dengan Tuhan. Jangan kendor segala apa yang kita sudah lakukan, sebab apapun yang kita lakukan, ketika Tuhan izinkan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Saudaraku, banyak hal yang dapat kita pelajari dari persoalan yang terjadi di Korintus. Yang pertama adalah bahwa orang-orang percaya dituntut untuk setia, baik dalam tugas pelayanannya, agar tidak menjadi mangsa kuasa-kuasa dunia, mangsa iblis. Kita harus tetapkan hati, kita harus bertekun dalam doa, kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Lalu yang kedua, seseorang yang percaya haruslah memiliki kerendahan hati di dalam melayani. Ketika kita melayani Tuhan, merasa bahwa segala yang kita miliki adalah karena kehebatan kita, maka kita sudah tidak lagi menjadi orang yang rendah hati. Kita menjadi orang yang tinggi hati. Namun Tuhan mengingatkan lewat surat Paulus bahwa kita harus mengalami kedekatan dengan Tuhan dengan meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati, sehingga kita bisa menjadi orang yang rendah hati di dalam melayani menjalankan tugas-tugas pelayanan kita. Saudaraku, tidak semua yang kita lakukan akan selalu berjalan dengan mulus. Tantangan, godaan, hambatan, atau bahkan mungkin reaksi dari orang-orang yang tidak menyukai kita, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kerendahan hati kita melayani Tuhan, namun ada saja orang yang tidak menyukai kita. Kita jangan bergeser iman kita. Justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan dan tidak lupa mendoakan orang-orang yang tidak menyukai kita, sehingga kehidupan kita
benar-benar di dalam pertolongan Tuhan. Saudaraku, dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Maksudnya di dalam pelayanan kita harus kukuh, kita harus kokoh, kita harus kuat, kita harus tetap dan tidak berubah dalam pendirian kita. Kita tetap setia di dalam melayani berbagai pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan. Kiranya Tuhan pakai kami menjadi pelayan-pelayan yang setia. Ketika kelelahan kami menghantui kami, kiranya kami tidak menjadi kendor ya Bapa. Kami tidak boleh goyah ya Bapa, sebab segala jerih payah kami diperhitungkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan kami kembali bangkit dengan semangat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Berkati dan sembuhkanlah yang sakit ya Bapa. Pulihkanlah segala sakit penyakit dari dalam tubuh setiap yang sakit. Demikian juga ya Bapa, hiburlah orang-orang yang berduka. Berilah kepada setiap yang mempunyai persoalan-persoalan hidup solusi dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap para pemuda gereja untuk memberikan pasangan atau jodoh masing-masing kepada setiap pemuda gereja, sehingga mereka mendapatkan lelaki sejati, mendapatkan wanita yang sejati, wanita yang sejati mendapatkan lelaki yang sejati, dan yang takut akan Tuhan dan mempunyai komitmen di dalam hidupnya. Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang terus berdoa untuk harapan mereka mendapatkan keturunan ya Bapa. Tuhan memberkati seluruh gerejamu, jemaat gerejamu, dan para hamba-hamba dan pelayan Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami, sehingga kami benar-benar mengalami kesejahteraan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.